Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Mardane, perwakilan dari masyarakat yang ada di Banjar Adat Eke Dharma Pilihan dan juga Tegal Suci, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak San Lumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Dharma dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Suasana hati dan pikiran manusia seringkali ditentukan oleh situasi yang terjadi. Namun sayangnya, manusia tidak berkuasa mengendalikan situasi. Situasi terjadi di luar kendali kita. Situasi seringkali tidak bisa diprediksi. Situasi kadang berjalan berbeda dengan isi hati. Dan ketika itu terjadi, respon alami kita adalah menyalahkan situasi. Namun ketika hidup kita bergantung pada situasi, maka hidup kita akan menjadi tidak pasti. Hidup akan mudah terdegradasi hanya karena tidak menemukan sebuah solusi. Karena itu, jangan mau kalah dengan situasi. Damaikan hati dengan pengharapan yang pasti. Jangan beri respon yang menyalahkan situasi. Kendalikan diri agar tidak terkontaminasi. Ingat, situasi boleh tidak berpihak. Bukan berarti kita harus berontak. Kebahagiaan tidak akan dulu lantak meski situasi membuat panas otak. Kuasai diri, damaikan hati. Jangan mau kalah dengan situasi. Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you.
Salam warga kerajaan Allah. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk kita bisa berdoa bersama-sama di doa puasa ini. Mari Bapak, Ibu dan keluarga bisa berkumpul bersama. Kita mau menaikkan pujian kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala hal yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu ini Bapa. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa besar dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa, sebab Engkau yang layak tuh diagungkan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, sebab hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami puji Engkau Yesus Tuhan, tiada yang layak tuh disembah. Yesus, hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, bawa pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan, sebab kasih-Mu melimpah bagi kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau tetap agungkan Engkau. Terima kasih Yesus, sebab kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan tetap ada dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau berjalan bersama dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap bangkit Tuhan Yesus. Apapun yang ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berserah kepada Engkau. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah doa puasa. Dan biarlah kita menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi satu pagi yang indah, pagi yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Karena firman-Nya yang hidup, yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mungkin kita sendiri selesaikan. Mari bersama Tuhan kita berdoa untuk minta hari ini dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami ada seperti kami ada, kami mensyukuri karena Engkau membuktikan penyediaan bahkan juga pemeliharaanmu dengan kesetiaanmu Tuhan. Kami didapati dalam kondisi baik, sehat, bahkan hari ini boleh bersama-sama sebagai umat kerajaanmu memasuki doa puasa untuk mengerti dan memahami tentang kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua supaya kami mengerti tujuan kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, shalom warga kerajaan, shalom rekan-rekan sepelayanan, Bu Otna, ya, Bu Ketut, Daniel, Erwin, ya, apa kabar? Semua baik tentunya ya. Ya, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat ditanya oleh beberapa orang ya, karena ini kumpulan, mereka tanya, Pak, kita ini sudah cukup lama nggak pernah beribadah, lalu kapan kita mulai beribadah? Pertanyaan itu menggugah saya untuk akhirnya saya menemukan jawaban itu. Ya, untuk hari ini saya sampaikan tentang kesejatian, sesungguhnya kesejatian daripada ibadah. Kalau kondisi-kondisi seperti ini kita ingat tentang Musa yang meminta kepada Fir'aun untuk membawa bangsa itu keluar untuk beribadah kepada Allah tetapi dilarang. Seperti ini kondisinya. Kita tidak bisa ibadah raya lagi bersama-sama, tapi apakah itu mengurangi esensi ibadah kita? Nah, untuk itu kita belajar dari kitab Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, mempersembahkan tubuhmu. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang kita perlu mengerti apa sesungguhnya ibadah itu. Ibadah dari kata ini, latriah, atau bakti atau divine service. Satu pelayanan ilahi yang kita lakukan. Boleh didefinisikan seperti ini, perbuatan bakti kepada Allah yang bukan hanya sebagai satu rutinitas. Ya, kalau selama ini kita pokoknya tiap hari Minggu itu kita ibadah seperti itu sebagai rutinitas, melainkan adalah tindakan itu, tindakan kesadaran rohani kita semua. Untuk apa? Supaya kita itu bisa mendatangi Tuhan. Ya, tindakan kesadaran rohani di mana kita rindu secara pribadi, ada dorongan daripada hidup kita, berseru serta memuliakan Tuhan di dalam hatinya. Itu definisi, paling tidak definisi daripada latriah itu atau bakti kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah ketaatan yang dilakukan sesuai perintahnya dengan
kecintaan yang sangat tinggi. Kecintaan kita kepada Tuhan ditunjukkan dan ketaatan. Jadi esensi daripada ibadah kita itu bukan ada di dalam setiap tempat. Sehingga tidak perlu lagi kita berkata kami tidak pernah beribadah lagi. Karena hari-hari hidup kita itu sebetulnya adalah ibadah kalau kita mengerti esensi ini. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa ibadah itu adalah latriyah, itu bakti, divine service, satu pelayanan ilahi yang muncul dari kesadaran rohani. Dan seperti pernah kita dengar juga firman Tuhan yang menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus terhadap perempuan Samaria di sumur Yakub itu, ya, Yesus berkata kepada wanita itu, percayalah kepadaku hai perempuan, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 21. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dengan kata lain hari ini boleh kita aplikasikan, kamu bisa menyembah Bapa bukan di gedung gereja, bukan pula secara online. Tetapi dikatakan kamu akan melihat nanti. Ayat 22 saya lanjutkan dulu, dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ayat 23 saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini ada esensi daripada penyembahan atau ibadah kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah ada yang dipersembahkan dan yang kedua adalah mempersembahkan. Lalu apa yang harus dipersembahkan? Ya, yang dipersembahkan tadi dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Tapi kata mempersembahkan itu dari kata paristime itu artinya membawa dekat, menyerahkan. Jadi seperti saya kepada butut gini membawa sesuatu, ini mempersembahkan sesuatu gitu. Nah, paristima itu seperti itu. Jadi artinya kita harus mendorong hidup kita, mendorong roh kita karena Tuhan adalah roh. Mendorong roh kita untuk dibawa dekat kepada Tuhan. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah persembahan. Kata persembahan dari kata toseah, itu artinya korban ternyata. Ya. Tubuh kita yang harus kita bawa. Jadi totalitas kehidupan yang harus kita bawa seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi bukan masalah tempat, masalah pertemanan dan sebagainya, bukan. Tetapi tanggung jawab kita masing-masing secara pribadi. Tubuh kita itu seluruh pikiran, perkataan, perbuatan, kemampuan, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan apa? Dengan ibadah yang benar. Jadi di sini ada unsur mempersembahkan dan melakukan persembahan. Jadi di dalam ibadah itu dua unsur ini harus ada. Karena kalau tidak kita hanya menjadikan ibadah sebagai rutinitas. Oleh karena itu begitu banyak orang pulang dari ibadah raya, pulang dari gereja, mereka pulang tidak dapat apa-apa. Bahkan masih di tempat parkir aja bisa bertengkar ya gara-gara masalah parkir dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerti esensi ini, kita akan berbeda. Bahkan kalau hari ini kita ibadah secara online, ya kita pun akan bisa berjumpa dengan Tuhan, mengaplikasikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Nah, karena itu ibadah yang sejati ini harus dihasilkan dari yang pertama dikatakan hidup yang telah dikorbankan. Nah, hidup kita sudah dikorbankan enggak saat ini? Ya, persembahan yang tadi dikatakan tosyah itu adalah amplified berkata korban. Yang berarti kalau dikatakan korban itu harus mati. Kalau namanya korban masih utuh-utuhan enggak ada, bukan korban itu. Korban harus mati. Dan itu sudah Yesus lakukan. Dia melakukan dengan sempurna yang tidak dikatakan tidak bercacat, tidak bersalah, tetapi dia harus mengorbankan untuk saudara dan saya. Dan kita tinggal terima. Karena itu untuk bisa mempersembahkan hidup kita yang memang masih dibalut dengan kedagingan ini, kita harus benar-benar menghidupi apa yang Yesus perkatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu persembahan yang hidup kepada Allah itu adalah mati bagi daging, mati bagi kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa tetap membangkitkan ego kita, mauku begini, maumu begitu, tidak bisa. Kita tetap harus
mematikan kedagingan kita sehingga kita akan terus berkemenangan, ya. Yang Tuhan inginkan kan saudara dan saya ini mengalami kemenangan terus-menerus sebagai manusia baru yang sudah mengalami perubahan. Saudara ingat kata metamorfo itu ya, yang jadi kupu-kupu menjadi kepompong, dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Kita itu kadang-kadang ketika di lockdown, bahkan sampai hari-hari ini stay at home, ya sepertinya kita ini kepompong yang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketahuilah Tuhan punya rencana untuk membuat kita berkemenangan. Karena nanti pada waktunya Tuhan kita akan muncul sebagai pemenang. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, imam-imam berfungsi untuk menjadikan kehidupan ini menjadikan satu ibadah yang sejati, terutama bagi keluarga. Dan kalau ini sudah terbiasa kita punya pola seperti ini, kita akan merasakan sebuah perbedaan dalam ibadah itu. Roma berkata, Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kehidupan kita ini cuma bertujuan mencari perkenanan Tuhan. Amin. Ya, mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan kita sendiri. Karena apa? Kita ini telah ditebus, telah dibayar. Ya, karena itu Tuhan berkata kita harus menghidupi itu. Yang kedua kita dikatakan tadi persembahan hidup kita itu harus tidak boleh bercacat. Ya, kata kudus itu hagios, yang kita kenal menjadi higienis dalam kehidupan itu murni. Itu sesungguhnya sikap hati dengan tidak menahan apapun bagi diri kita. Sikap hati kita untuk tidak menahan sedikit pun yang kita inginkan. Nah, ini sih kita sedang dilatih. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini masing-masing punya ego tentunya. Masing-masing, bahkan saya dengar begitu banyak makin stres, makin uring-uringan. Karena apa? Masing-masing punya kehendak. Tapi Tuhan ajar sikap tak bercacat sebagai ungkapan kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah sikap hati yang tidak menahan apapun bagi diri sendiri. Artinya kita lepaskan, biarlah Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu kita belajar imamat ini berkata demikian, Imamat 22 ayat 19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu haruslah persembahan itu apa? Tidak bercela, tidak bercacat, ya. Dan bisakah kita lakukan? Hanya darah Yesus yang membuat kita tidak bercacat. Karena itu kita harus pahami bahwa kita itu sudah ditebus, sudah dibayar lunas, ya. Oleh karena ini caranya untuk membuat saudara dan saya bisa hidup hagios, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu, ya dikatakan kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi Tuhan katakan kamu memberikan seteguk air itu melayani aku. Kepada siapa kita memberikan? Mungkin kepada orang yang sedang kehausan. Jadi kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Sehingga di situ hati kita, motivasi kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Yang kedua memikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Karena Tuhan katakan kalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saudara memikirkan yang di bumi, saudara melihat kenyataan hari ini. Ya, waduh kenyataannya seperti ini. Kenyataannya kami ini sedang di dalam kondisi dasar. Tapi kalau kita pikirkan perkara yang di atas, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kondisi terpuruk. Pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Ya, pasti buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini kan terbukti pemeliharaan. Ya kan? Bahwa saya lihat Erwin makin tembem itu kan terbukti dipeliharakan oleh Tuhan, ya. Jadi kita pikirkan perkara yang di atas, walaupun mungkin waduh penghasilan kita menjadi merosot, tapi kita terpelihara sempurna karena Tuhan sudah menjanjikannya. Yang ketiga dikatakan kita harus sadar bahwa tadi saudara dan saya ini telah dibayar lunas, sehingga dengan begitu kita tidak menginginkan atau harus dipenuhi keinginan saya sendiri, saya dulu yang harus dipenuhi, aku kepingin ini, aku kepingin ini. Tapi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan supaya dia bertindak, karena kita sadar ya, kita boleh meminta, tapi biarlah kita belajar cara meminta kepada Tuhan selalu berkata, tapi biarlah kehendakmu saja yang
terjadi, bukan kehendakku Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga kita bisa memiliki sikap hati yang kudus, sikap hati yang hagios. Dan yang ketiga tadi dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus mati bagi daging karena harus menjadi korban. Jadi harus mati bagi kedagingan kita. Karena apa? Kematian itu adalah jalan. Kematian itu adalah jalan ke dalam kuasa kehidupan yang baru. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi untuk bisa berkenan sebagai korban tadi, korban yang hidup di dalam kehidupan kita, kita memang harus mematikan daging kita. Kalau itu sudah bisa kita latih dalam kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan latih ya, kita dilatih untuk merenungkan lebih dalam firman Tuhan karena punya waktu lebih banyak. Kita dilatih untuk memiliki kreativitas-kreativitas sehingga potensi-potensi yang tersembunyi itu bisa dibangkitkan. Akhirnya kita itu bisa berkenan kepada Tuhan karena kita tidak menuruti kedagingan kita. Nah, bagaimana Tuhan mendapatkan ketiga hal itu dalam kehidupan kita? Supaya korban itu, supaya persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Harus ada yang namanya api. Ya, supaya apa? Ketika ada pembakaran, api itu bisa mengeluarkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 12 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mungkin kita merasakan ya seolah-olah ada sesuatu yang terjadi hari-hari ini, 3 bulan, 4 bulan ini. Tapi Tuhan katakan itulah api untuk membawa ukupanmu itu berbau harum di hadapanku. Karena ujian-ujian yang sedang terjadi ini akan membuktikan kemurnian kepada siapa kita berpaut. Ya. Sehingga kita tahu, oh Tuhan itu sedang melatih hidup kita. Nah, di dalam Yakobus berkata demikian, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, pencobaan loh ya, bukan kesalahan tapi pencobaan. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, ya, pencobaan yang mendatangkan ujian ini akan menghasilkan ketekunan. Dan bila itu sudah memperoleh buah yang matang, dia akan menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Sehingga kita bisa merasakan, aku mengiring Tuhan, aku melayani Tuhan itu ternyata memang aku melihat karya Tuhan yang besar. Ternyata melihat keselamatan yang besar dari Tuhan, bahkan berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Sehingga kita tidak berkata, melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan sama saja, ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan sama saja. Karena Tuhan katakan, ketika kita menghadapi ujian hidup, kita bisa melihat yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih perlu ibadah di gedung? Ya, ini ada satu pertanyaannya juga. Saya katakan, kita tidak perlu lagi kan Pak, kita bisa online, setiap minggu itu pasti ada. Sebelum COVID ini sudah banyak begitu YouTube yang bisa kita ikuti. Kita bisa ibadah saja di rumah. Saya katakan, nanti dulu kalau saya disuruh milih, saya tetap memilih ibadah raya yang ada di gedung-gedung gereja. Yang seperti setiap minggu kita lakukan. Tidak tahu dengan yang lain. Ya, sama, setuju. Karena apa? Ibrani berkata demikian, Ibrani 10 ayat 24 ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Komunitas itu bisa mengalami seperti itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita perlu ingat, kalau selama ibadah online ini yang saya rasakan mengalami degradasi, penurunan itu adalah koinonianya. Karena tugas gereja itu ada 4. Koinonia, yaitu persekutuan, diakonia itu pelayanan, kemudian marturia itu kesaksian, dan didaskalia itu pengajaran. Koinonianya itu hilang, padahal tadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tapi dengan giat saling menasihati, kalau ketemu gini kan bisa saling menasihati, saya bisa melihat, oh
Kamu sehat-sehat ya, kamu bertambah gemuk, kamu bertambah cantik, kamu bertambah segar, gitu, saling menasihati. Atau kelihatan, kamu kok kelihatan kayak loyo, ayo apa yang menjadi, jadi saling berbagi, ada sesuatu yang akhirnya saling mendoakan dan sebagainya. Sehingga perlu saya katakan, perlu sekali dan kita tetap berdoa sampai Tuhan menentukan waktu yang terindah untuk kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, beribadah, ibadah raya, memuji, menyanyi bagi Tuhan. Nah sekarang kaitannya dengan doa puasa ini, kalau kita baca dari Yesaya 58, perkataan Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Karena banyak ini ditulis itu mestinya sudah ada pertanyaan yang dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mungkin seperti itu, mengapa aku jadi orang Kristen kok Tuhan izinkan keterpurukan ini terjadi? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu kata Tuhan, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya tadi kembali kepada hal tadi dikatakan kata mempersembahkan hidup ini artinya kita sudah tidak punya kuasa lagi untuk mempertahankan ego kita, kehendak kita. Oleh karena itu dikatakan sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, memukul, ya, dan dengan tidak semena-mena. Dan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh itukah puasa yang kukendaki? Tanya Tuhan. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, ya. Membuat lapik-lapik tidur dengan abu dan sebagainya. Jadi selama ini banyak saya mendapat pertanyaan masalah makan, minum, masalah apa. Puasa bukan, ibadah puasa kita bukan masalah itu. Tapi kembali kepada esensi ibadah tadi. Pengertian untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, ayat 6 dikatakan, bukan Tuhan katakan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya apa? Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan memantahkan setiap kuk. Kalau saudara renungkan di ayat 6 ini, puasa yang Tuhan kehendaki ialah membuka belenggu-belenggu. Bagaimana kita bisa membuka belenggu-belenggu orang? Kita harus menjadi orang merdeka dulu, amin. Kita tidak akan bisa membuka kalau kita sendiri terbelenggu. Karena itu Tuhan ajar kepada kita untuk sadar bahwa mari kita perbaiki tatanan ibadah kita dengan memahami kesejatian ibadah ini. Supaya Tuhan katakan ketika engkau melakukan termasuk ibadah puasa ini, kita bisa membuka belenggu-belenggu itu. Dikatakan engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri. Ya, dan sebagainya itu sampai ayat 10 dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka Tuhan katakan terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi disinilah kita melihat betapa luar biasanya kalau kita menyadari kehidupan ini bersama Tuhan. Ya, Tuhan katakan dalam ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan sedang melatih kita. Yang tadinya kita melakukan dengan rutinitas, sekarang Tuhan latih kita untuk bertanggung jawab atas pribadi-pribadi kita. Di tengah-tengah kita ibadah secara online, mungkin tidak seluruhnya selalu mengikuti itu, tapi Tuhan tanya, adakah dalam hatimu ada sebuah kesadaran, kerinduan untuk datang kepada Tuhan sebagai Tuhan yang menginginkan ibadah yang sejati. Ya, yang tadi dikatakan latrias yang logokos, ya, sejati itu logokos dari kata logos, ya, perkataan firman. Jadi kesejatian ibadah kita adalah ketaatan kita kepada perkataan-perkataan firman. Itu yang harus ada dan nilainya itu harus bertambah selama ini. Karena saya yakin waktu-waktu ini adalah waktu Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki sebuah perenungan yang lebih dalam tentang cara-cara kita beribadah. Jadi benar apa yang 2000 tahun lalu Tuhan berkatakan dengan wanita itu. Bukan di tempat ini, bukan di gunung itu. Tapi engkau akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu untuk merubah cara-cara kita untuk
menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan pengertian kesejatian daripada ibadah kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu yang hidup itu biarlah membuka wawasan kami untuk sekarang kami memahami. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tahu kami tetap dapat beribadah kepadamu, ibadah yang berkenan, ibadah yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami sekarang mengerti Tuhan bahwa ibadah yang sesungguhnya Engkau minta adalah mempersembahkan hidup kami sebagai korban. Bukan sebagai apa adanya, tetapi kami harus belajar untuk mencari kebenaran-Mu dengan cara mengorbankan hidup kami, mengorbankan perasaan kami demi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati seluruh pemirsa saat ini, baik mereka yang saat ini ada di depan kamera mereka bersama keluarga, bersama anak-anak, biarlah semua keberkatan dan mereka bisa melakukan ibadah dengan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat ini, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami semua dan yang menjanjikannya untuk kami terima dengan kebaikan dan kasih-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, tiada yang seperti Engkau, hanya Engkau yang besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih dan setia-Mu ya Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi para penatua dan seluruh keluarganya, bagi gembala-gembala Tuhan yang Kau percayakan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh keluarganya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Engkau berikan hikmat pewahyuan yang meripat. Engkau berikan urapan yang khusus di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk melayani setiap jemaat yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh warga kerajaan dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan, kesehatan, kekuatan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan,
Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu dimanapun berada di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ada pemulihan terjadi Tuhan. Di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menjauhkan dari segala rancangan sakit penyakit, rancangan kecelakaan kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Bela perlindungan dari domba sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat, memberikan roh pengertian yang daripada-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang ada di bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan sempurna buat pemimpin kami, buat presiden kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan seluruh keluarganya Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa, Tuhan Yesus memberkati. Bela Tuhan ada kerjasama yang baik Tuhan, punya visi yang sama Tuhan, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan, semuanya untuk kesejahteraan rakyat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bela Tuhan, terang Kristus terbit atas Indonesia. Bangsa Indonesia bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain di dalam nama Yesus Tuhan. Di mana dipulihkan dalam perekonomiannya di dalam nama Yesus Tuhan. Bela lawatan kasih Allah tercurah bagi bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Bela keselamatan Tuhan tercurah atas seluruh penduduk Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bela Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pasien yang mengalami Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bela Engkau yang memberikan kesembuhan ilahi Tuhan. Bila Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh masyarakat Tuhan. Bila Tuhan bisa bekerja sama Tuhan untuk mematuhi setiap peraturan yang ada, untuk mencegah Tuhan terjadinya penyebaran virus COVID-19 di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di Pulau Bali ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan shalom, kami lepaskan berkat bagi Pulau Bali Tuhan. Karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami, anak-anak-Mu yang ada di pulau ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat pemerintahan yang ada di Pulau Bali Tuhan. Gubernur, wakil gubernur, bupati, camat, dan sampai Tuhan kelurahan, sampai kalian-kalian Banjar, Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bela Tuhan, pemulihan terjadi atas Pulau Bali di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan perekonomian dalam pariwisata, pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bila Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bila lawatan kasih Allah tercurah bagi seluruh penduduk Pulau Bali di dalam nama Yesus Tuhan. Bila keselamatan itu boleh tercurah di dalam nama Yesus Tuhan. Bila Tuhan jiwa-jiwa terjadi atas Pulau Bali di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Biarlah kita menikmati yang terbaik dari Tuhan, terimalah berkat ini. Kasih karunia Tuhan, kesetiaan dan pemeliharaannya turun atas setiap rumah tangga, turun atas setiap keluarga-keluarga, dan kesehatan dicurahkan sebagai perlindungan daripada Tuhan. Engkau akan terlindungi daripada setiap sampar penyakit apapun, dan biarlah kasih setia Tuhan mengerami engkau seperti burung Raja Wali yang selalu melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Biarlah semua yang terbaik, semua yang mulia, semua yang indah terjadi atas setiap kehidupan rumah tanggamu dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dan khususnya untuk hari ini, biarlah kita menikmati janji-janjinya yang Tuhan siapkan, bahkan apa yang belum pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah berkat ini turun atas setiap rumah tangga dan anak-anak Tuhan yang mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan memberkati. Amin.